Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar matematika lagi, masih dengan Bu Ajeng, tapi kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran yang baru. Jika sebelumnya kita menggunakan media YouTube dan grup WhatsApp, kali ini kita akan membuat dengan media Bandicam. Jadi mudah-mudahan dengan media yang baru ini, apa yang akan kita pelajari bisa dapat kalian pahami. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Langsung saja, di materi fungsi komposisi ini nanti yang akan Ibu jelaskan ada tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran fungsi komposisi, lalu ada definisi fungsi komposisi, kemudian ada komposisi dua fungsi, dan ada sifat komposisi fungsi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi fungsi komposisi. Jadi standar kompetensi materi ini adalah menentukan komposisi dua fungsi dan sifat-sifat komposisi fungsi. Lalu kompetensi dasarnya menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi dan menentukan sifat-sifatnya komposisi fungsi. Tujuan pembelajarannya, kenapa kita harus belajar fungsi komposisi ini? Jadi tujuan pembelajaran materi ini adalah diharapkan siswa dapat menentukan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Lalu siswa dapat menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Kemudian siswa dapat menyebutkan sifat-sifat fungsi komposisi, dan siswa dapat menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi jika komponen lainnya diketahui. Jadi sebenarnya materi komposisi fungsi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam contohnya seperti misalnya kalau kita makan mie instan, di belakangnya itu kan pasti ada komposisinya ya. Misalnya ada garam dan semacamnya. Nah, itu digabungin kalau itu kan yang digabungin adalah ingredientsnya atau bahan-bahannya. Nah, di sini yang digabungin adalah fungsinya. Jadi nanti hasilnya berupa fungsi dalam matematika. Dan materi fungsi komposisi ini juga digunakan kalau dalam ekonomi itu membentuk bentuk permintaan, kurva permintaan dan kurva penawaran. Kalau kalian lebih mendalami lagi ilmu ekonomi, nanti ini akan kepake ilmu ini. Definisinya, jadi penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan itu akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan ini disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Jadi komposisi fungsi dan fungsi komposisi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau komposisi fungsi adalah penggabungannya, kalau fungsi komposisi adalah hasil dari penggabungannya. Bisa dipahami ya? Lalu di sini komposisi dua fungsi. Jadi misalkan ada diagram, di sini bisa kalian lihat di layar, ada diagram dan ini X adalah anggota A, bisa kelihatan ya, X anggota A, E ini adalah lambang elemen atau anggota, dipetakan oleh F ke Y anggota B, itu cara penulisannya adalah F fungsi X, kasih tanda panah, maka Y, atau Y sama dengan Fx. Kemudian yang ini, Y anggota B, dipetakan oleh G ke Z, Z ini adalah anggota C, ditulisnya adalah GY, tanda panah atau ke Z, atau bisa disingkat Z sama dengan GY. Sehingga Z, tadi kan Z sama dengan GY, sedangkan Y sendiri itu adalah Fx, jadi Z sama dengan Gfx. Maka fungsi yang memetakan X anggota A ke Z anggota C itu dapat kita tulis fungsi GOF. Di sini sudah digambarnya GOF. Jadi cara membacanya justru dari belakang GOF. O di sini bisa dibaca G bunderan F atau G komposisi F, tapi biar lebih mudah penyebutannya kita sebut aja GOF. GOFX itu sama aja GFX. Lanjut ke contoh. Jadi misalkan di sini ada contoh F fungsi A ke B, ini bisa kita lihat di gambar, dan G fungsi B ke C, lalu kita disuruh menentukan GOFA. Nah, sekarang kita lihat GOFA. GOFA itu sendiri adalah FA-nya, kita lihat di sini FA itu sama dengan 1. Ini ya tanda panah menunjukkan dia hasilnya di sini. Dan G1 yang ini itu sama dengan Q. Jadi GOFA tadi penulisan di materi sebelumnya itu disebutnya GFA
maka G1 karena FA-nya tadi adalah 1. Maka G1 itu sama dengan Q. Jadi GOFA itu bisa kita simpulkan adalah Q. Hasil akhirnya di panah akhir yang menuju ke sini ya. Bisa kelihatan ya, ini fungsi F, ini fungsi G, berarti GOF membacanya memang dari belakang, tapi hasilnya ada di belakang sini, Q. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat komposisi fungsi. Jadi komposisi fungsi itu tidak komutatif. Komutatif itu artinya kalau FOG itu tidak sama dengan GOF. Jadi kalau FOG itu G ke F, tapi kalau GOF itu F ke G. Fungsi F ke G itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak komutatif ya mereka. Kemudian fungsi komposisi itu bersifat asosiatif. Jadi kalau ada 3 fungsi, di sini dimisalkan fungsi F, fungsi G, fungsi H, atau kita singkat jadi FOGOH, itu boleh kita pisah jadi FOGOH atau FOGOH. Kita gabung seperti ini. Itu namanya mereka bersifat asosiatif. Lalu kemudian fungsi komposisi itu memiliki fungsi identitas. Jadi kalau IX pasti sama dengan X. Sehingga kalau F dikomposisikan atau digabung dengan I di sini adalah fungsi identitas, atau I dikomposisikan dengan F, itu sama dengan hasilnya adalah fungsi F itu sendiri. Ini nanti akan kita pelajari di contoh-contoh ke materi selanjutnya. Jadi kalau untuk saat ini kita cukup sampai di sini materi kita, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.